Kami lanjutkan perbincangan Pak Rianto yang langsung hadir di sana begitu ya. Sebenarnya seberapa intens kedua belah pihak ini saling membuktikan di gelar perkara khusus kemarin, Pak? Kemarin satu pihak yang dari sini pihak sini menghadirkan 9. Kan memang dibatasi yang datang 88. Tapi yang dari sini dari pengadu ternyata mengajukan 9. Prinsipal sama kuasa hukum. Dan kalau kuasa hukum waktu itu kalau tidak ada pakai surat kuasa suruh keluar. Akhirnya yang ada cuma yang pakai surat kuasa hukum. Ya. Tetapi untuk 2 saksi ahli itu karena memang sudah diperbolehkan datang, boleh datang. Cuman di situ tidak ditanya apakah dia punya kompetensi ataupun surat-suratnya dan sebagainya, nggak ditanya seperti di persidangan itu. Yang situ ditanya hanya karena bukan untuk pembuktian ya Pak ya? Ya, hanya ditanya apa pembuktiannya yang akan Anda sampaikan gitu. Sama juga dengan saksi ahli yang didatangkan oleh yang perlu Pak Jokowi. Ya. Itu juga ketika dia mempertanyakan kompetensi dari ini dipotong, enggak, jangan itu. Ada apa yang menurut Anda pembuktiannya yang enggak benar menurut teknik ini ya, disampaikanlah ini. Jadi kemarin sementara si Moresmon tuh ngomong saya telanjangi Baris Krim itu, menurut saya jujur dia yang ditelanjangi di situ kan. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang didengungkan oleh mereka di media itu. Nah ini kasus ini tadi ya, saya ingin mengatakan mengenai menggunakan, membuat. Ya itu tadi ya, jadi itu Pak yang dilaporkan oleh Dumas itu ya, wow lengkap Pak, satu menyuruh menggunakan itu jadi Pak bukan ya jadi membuat menyuruh keterangan palsu pada itu yang terkait dengan itu disampaikan oleh dia. Laporannya begitu Pak. Kalau laporannya begitu kan penyidik otomatis mencari bukti-bukti itu dong. Yeah. Nah, karena dari si pihak itu tidak sampaikan ini bukti awalnya, penyidik otomatis langsung mencari sumber daripada ijazah itu asli apa tidak. Karena ijazah itu analog, maka ya pakai sumbernya itu tadi. Menurut saya sudah benar itu. Oke, yang cukup menarik adalah Roy Suryo berkali-kali mengatakan soal ELA itu. ELA kan itu kan, karena itu digunakan pengujiannya secara digital, padahal analog begitu ya, tapi pihak dari Roy Suryo juga mengatakan mana pembuktian pengecekan secara analog juga dari bukti kertasnya, tintanya dan segala macam. Itu sempat dibahas kemarin Pak. Ya mereka kan tidak menanyakan itu, cuma hanya karena di situ kan dia menyampaikan pakarnya itu kan Pak Roy Suryo mengatakan pembuktian dia pakai gitu ya. Wah membawa fotokopiannya itu, jadi bukti material yang kemarin dibawa itu cuma fotokopian yang disampaikan di dalam press release itu oleh dia kan gitu. Ini ELA ini kalau ini begini, ini jadi gambarnya kabur gitu. Dibantah sama si Senambela itu kan. Pak, yang namanya teknik ELA itu, saya pakar, betul. Saya ketua pakar forensik di Indonesia. Kan, punya kompetensi, punya organisasi dan sebagainya gitu. Itu yang namanya ELA itu hanya bisa dipakai, katanya ahli itu ya, untuk membuktikan barang yang digital, foto lah. Kalau foto itu, kalau pakai ELA itu bisa dilihat. Ini di foto jebret itu, ini tulisan yang pertama apa, kemudian kalau dihapus kelihatan. Kalau dari produk digital nggak bisa berarti ya? Dari scanan. Kalau yang sudah scanan itu ya saya nggak ngerti apa yang diuraikan sih itu kan kemarin kan yang ini foto hasil foto kan. Katanya logikanya sama seperti membuktikan uang palsu ya Pak ya. Jadi uangnya harus dilihat, dipegang baru bisa membuktikan ini asli atau palsu, bukan dari foto. Masalahnya kan gini Pak, ini ya. Kalau saya yang melihat ya selama ini ya mereka Pak Rismon maupun si Roy itu dia yakin bahwa dengan teori yang dia pakai forensik perbandingan itu adalah benar. Yang dia tutup-tutupi adalah saya terpaksa sekarang pakai tutup-tutupi. Sampel yang dia pakai itu Pak, yang mestinya itu adalah sampel ijazah yang benar, yang analog, fisik ya, dibandingkan dengan yang lain-lain itu pakai asli apa tidak. Dia kan nggak pernah dapat Pak. Makanya dia nyuruh Pak Jokowi suruh tunjukkan itu kan berarti dia nggak pernah pegang itu. Jadi dia ngomong keluar di mana-mana mengatakan bahwa ini sudah membuktikan pakai teknologi tinggi. Tapi sampel yang dibandingkan itu adalah sampelnya yang diunggah oleh Sandi. Berarti Sandi itu adalah fotokopi dari kan dia upload kemudian oleh si Pak Roy itu di print, kemudian printnya itu lah dibandingkan. Itu kan penyesatan itu kalau itu dianggap itu sebagai suatu pembuktian yang valid. Disitulah letaknya kan saya kemarin baru terbuka. Wah ternyata ini analisis yang selama ini nggak benar gitu. Boleh nggak saya tambah lagi yang skripsi katanya. Skripsi kan ini kan nggak ada lembar ini berarti pengesahan. Ternyata dari Gama mengatakan Pak yang seperti itu Pak dari 80
alumni di situ itu hampir 50% ada yang kayak gitu karena waktu zaman itu mahasiswa disuruh ketik sendiri Pak, itu nggak ada harus di print sama. Satu, profesor, doktor, gelar itu. Kok ada, nggak ada. Karena Pak, itu profesor itu dulu mendapatkan ini tahun ini, pengukuhannya baru belakang. Jadi di data itu ya masih berubah-ubah. Dan orang yang menggunakan ijazah pakai SOE sama SU itu hampir itu juga prosentasenya gede, bukan hanya Pak Jokowi doang gitu loh Pak gitu. Kayak gitu, jadi yang dianalisis oleh Pak Rowi jadi itu kalau ternyata ada tangkisannya gitu. Dari hasil Bareskrim, dari hasil gelar perkara khusus ini nampaknya terpatahkan lah ya. Kalau estimate saya apa yang disampaikan oleh Pak pengadu ini dengan bukti-bukti itu ya terpatahkan dengan kesaksian dari Gajah Mada maupun dari itu saksi yang diajukan itu. Kayaknya gitulah nilainya. Berarti tidak terbukti ada tindak pidana di sana dari hasil pengamatan Bapak kemarin? Ya hasil pengamatan saya tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan ataupun membuat surat palsu. Kira-kira gitu. Mas Heri, jadi kayak benang kusut Mas. Mungkin juga dari sisi Roy CS ini kemarin sempat kita berbincang juga kalau misalnya nantinya hasilnya ternyata tidak ada unsur pidana, bisa diperkirakan akan ada laporan lagi nantinya. Jadi tidak akan selesai ini sebenarnya. Ya karena itu membacanya harusnya di roadmap dengan baik ya. Pertama kita akan menguji fisiknya terlebih dahulu. Siapa yang memegang fisik? Kemudian akan kita uji dari admisibilitasnya, kelayakan terhadap fisik tadi benar apa enggak. Baru kita bicara di poin itu. Nah persoalannya dalam banyak peristiwa pidana yang diajukan ke muka pengadilan atau di proses penyidikan, akses itu kan kadang limitatif sifatnya, tidak dibuka seluas-luasnya. Maka yang jadi kesulitan adalah misalnya pihak yang pelapor mendalilkan bahwa ada dugaan ijazah palsu, tapi ijazah palsunya dia nggak pernah pegang yang aslinya. Sedangkan menurut yang diduga melakukan tindak pidana ijazah palsu itu mengatakan, ya lah ijazahnya masih sama saya. Anda bisa dapatkan dari mana? Jangan-jangan yang palsu yang Anda peroleh kan begitu. Ini kan jadi silang sengkarut yang nggak kunjung usai. Maka memang dalam perkara ini yang kita melihat fenomena yang terjadi saat ini memang harus ada pihak yang benar dan salah. Karena dalam hukum pidana itu ketika masuk ke proses yang lebih serius lagi, bukan menang kalah di perdata kita bicara, tapi ini benar salah. Maka harus diuji di mana? Di pengadilan menurut saya. Karena sudah tidak bisa lagi diminimalisir dengan langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan. Jadi jalan keluarnya hanya di pengadilan? Menurut saya hanya di pengadilan tempat satu-satunya. Sehingga bukti yang... Walaupun unsur pidana dari Pak Arianto kayaknya nggak mungkin nih Bareskrim Polri hasilnya akan berbeda dibandingkan Mei 2025. Begini, bukan berarti kita tidak mengatakan, kita tidak melihat kutub mana yang akan diajukan Bareskrim atau Polda Metro Jaya. Tapi hasil dari gelar perkara yang kemarin menentukan juga laporan yang ada di tempat yang lain kan. Nah dengan demikian kalau si A melaporkan seseorang tidak kemudian terbukti, di tempat lain dia juga posisinya sebagai terlapor dan ternyata dalil yang ini diruntuhkan kemudian ini memperkuat hasil lain, belum lagi proses-proses sebelumnya mungkin di keperdataan yang sedang diuji juga dan kemudian ada hasilnya, maka alat bukti tadi itu dari putusan tadi bisa dipakai. Ya, menurut saya itu untuk memperkuat sehingga tinggal ditentukan nih siapa pihak yang sebenarnya lemah dalam pembuktiannya. Walaupun memang dalam banyak perkara ada kekurangsetujuan saya juga bahwa seakan-akan orang yang melaporkan itu diberikan beban pembuktian yang besar. Bagaimana kalau dalam tindak pidana yang sebenarnya serius tapi dia tidak punya akses terhadap hal itu. Nah, maka kalau kita dalam posisi netral melihatnya harus ada netralitas dalam melihat hal ini, kemudian profesionalitas. Nah, saya yakin dan percaya kalau itu dibuka seluas-luasnya karena ini sudah terlanjur ya menurut saya, nggak bisa dibatasi lagi, nggak bisa ditutupi lagi karena hampir setiap stasiun TV bicara ini, media sosial bicara ini, orang di luar sana juga bicara ini. Lambat laun kan ini jadi isu yang strategis dan nasional dan itu menurut saya harus cepat momentumnya untuk diselesaikan. Maka hasil dari gelar perkara kemarin itu nggak boleh ditunda lagi. Jangan sampai nanti ditunggu 2 minggu lagi nunggu ini ada sinyalemen apa nih, lihat di media nggak ribut misalnya, nggak ada yang berisik, ya sudah berarti aman-aman saja. Menurut saya langkahnya harus tegas. Maka blunder ini nggak boleh dilakukan lagi. Seperti misalnya kemarin, mohon maaf sedikit koreksi kita ketika ada press conference mendahului dari proses runtutan gelar yang harusnya dijalankan terlebih dahulu. Menurut saya tindakan itu dulu yang disempurnakan, baru kemudian tambahnya informasi ke publik. Karena yang paling penting ini kan para pihak yang saling menyoal ini. Kalau kita kan sebagai masyarakat hanya butuh siapa yang sebenarnya
berbohong atau tidak sesuai dengan Transparan. iya, dan tidak seperti sesuai apa. dengan apa yang terjadi sebenarnya karena Oke. mungkin hanya Tuhan dan mereka yang tahu Yang urusan tahu kan, jawabannya. kan. Hasil dari gelar perkara khusus ini penting untuk informasi dari masyarakat termasuk juga kedua belah pihak. Pak Haryanto, dari hasil pengamatan Anda kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk menyampaikan hasil dari gelar perkara khusus ini? Ya, seperti estimate saya yang lalu ya, pasti besok ini akan menampung ini gitu ya. Menampung bukti-bukti. Setelah itu, bukti-bukti pasti akan digodok pendalaman. Rupanya kemarin ya, seksi 1 itu adalah penyampaian, penampungan, seksi 2 itu adalah pendalaman sudah kemarin itu. Gitu. Tetapi kemudian sampai sore kemarin belum sempat membuat ada suatu keputusan yang ada kesimpulannya. Tapi saya ingin menjelaskan begini aja supaya nggak orang tanda tanya ya. Kalau Bareskrim itu menghentikan masalah bahwa ijazah itu dinyatakan asli itu bukan berarti kasusnya ini berhenti. Pembuktian mengenai ijazah itu palsu asli atau tidak itu nanti akan dibuktikan kembali di proses yang ada di Polda Metro. Seperti dulu saya katakan kan ini kasusnya satu ini sepertinya yang satunya melaporkan tapi diragukan, yang satunya dianggap memang palsu kan gitu kan. Nah, jadi ada dua. Jadi besok hasil daripada Bareskrim ini penyidikan yang tadinya sudah mengumpulkan banyak bukti itu pasti akan dipakai di Polda Metro untuk diteruskan. Ya, di Polda Tapi Metro di sana langkahnya sudah pakai langkah untuk penyidikan. Ya. Nah, penyidikan nanti yang dibuktikan di hakim nanti akan pasti hakim akan melihat dulu nih prosesnya apakah ijazah ini asli atau palsu. Ya. Nah, hakim kan berkesimpulan kalau itu asli ya berarti ujaran kebencian dan sebagainya itu nanti akan oleh hakim akan dihukum itu padahal memenuhi syarat. Tapi kalau ininya tidak pasti ini bebas demi hukum. Kira-kira gitu. Jadi jangan Berarti khawatir. ini kuncinya juga ya berarti Iya. untuk menentukan bagaimana progres dari kasus yang serupa. Satu karena itu kasus